Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Retno, bagaimana kabarnya Bu Retno hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih Bu Retno atas waktunya di tengah kesibukan yang sangat padat ini telah meluangkan waktu untuk saya. Sekali terima kasih. Jadi begini Bu Retno, kedatangan saya pada hari ini yang pertama itu silaturahim. Yang kedua, mohon maaf Bu Retno, saya ingin melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan sebagai pemimpin di sekolah. Jadi langsung mawon gini Bu Retno nggih, langsung mawon nggih. Nah, jadi gini Bu Retno, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Terima kasih Pak Eko. Yeah. Ketika kita menemukan suatu kasus, cara kita mengidentifikasinya satu, kita tentu mengumpulkan fakta-faktanya. Kemudian menggali informasi Pak. Ini masuk di dilema etika atau ditujukan. Jadi ketika mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika itu dengan cara menggali informasi, mencari fakta-fakta yang ada materi bertanggung. Selanjutnya bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan? Terima kasih Pak Eko. Ketika ada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, tentu kita dalam arti apa Pak ya, bermusyawarah bersama dengan yang semua BTK yang lembaga ini, kemudian kita dalam kita pilih mana yang lebih dulu atau yang dalam arti yang apa istilahnya itu yang masuk nominasi untuk diutama. Jadi kalau dua yang dipilih mana yang kira-kira tetap melalui jalur Bersama. Jadi kita melibatkan semua pihak gitu ya, sebetulnya baik itu mungkin kalau di sekolahan itu ya PTK atau mungkin guru-guru yang lain, atau mungkin kalau memang itu perlu melibatkan yang lain ya kita libatkan. Jadi nanti menentukan satu pilihan mana yang sekiranya itu sangat penting kita pilihkan di antara dua kasus yang sama-sama mungkin ya kepentingannya itu lebih dominan yang mana modern ya, itu. lebih itu. Selanjutnya kira-kira tuh langkah atau prosedur seperti apa yang dapat jenengan lakukan atau yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus seperti itu, selain yang mungkin yang tadi mengambil yang lebih dominan atau itu gimana? Biasanya gimana? Baik Pak Eko, sebagai seorang pimpinan di suatu lembaga tidak terlepas dari permasalahan Pak. Yeah. Ketika saya menghadapi suatu masalah di dalam perjalanan di lembaga ini, tentu kami akan ya kembali lagi ke musyawarah. Kami kumpulkan semua PTK, kami cari apa permasalahannya. Kemudian kami tentu mendengarkan saran, pendapat, atau masukan dari teman. Ketika secara pribadi kami tidak bisa memutuskan, saya berpikir ada seorang atasan, punya atasan baik pengawas maupun mohon petunjuk dari sesuai jalur kita juga. Itu ketika tidak mampu memutuskan intern di lembaga. Tapi ketika sudah dimusyawarahkan di lembaga mencapai hasil ya, jadi
Jadi yang paling utama gitu tadi gitu kembali ke musyawarah. dimusyawarahkan. Kita tidak bisa bersikap otoriter seperti itu kan. Karena ini kembali lagi demi kepentingan bersama. Betul. Untuk selanjutnya, selain hal-hal selain tadi yang mungkin jenengan anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika ini, yang paling efektif mungkin ada dalam musyawarah tadi, mungkin ada lagi yang mungkin selain musyawarah tadi, mungkin dalam pengambilan keputusan itu. Sebagai seorang pimpinan, Mbak, kadang-kadang di luar jalur musyawarah, ketika ada permasalahan yang sifatnya itu sudah mendesak, harus segera mengambil keputusan. Tentu seorang pimpinan juga sekali-sekali membuat satu keputusan, tetapi harus berdasarkan untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama, gitu kan? Kalau memang biasanya kan ada dalam musyawarah itu sudah buntu, walaupun buntu, nah ini peran seorang pemimpin harus tampil. Berarti mengambil keputusan, menentukan arah mana yang dituju, tetapi kembali dengan berdasarkan untuk kepentingan bersama dan untuk kebaikan. Selanjutnya Bu, selain itu hal-hal apalagi yang selama ini mungkin menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika. Tantangannya mungkin ada apalah ketika ini. Baik Pak Eko. Namanya ini berbicara di lembaga saja Pak. Kita menghadapi PTK sekitar 13 orang. Tentu 13 kepala dengan 13 pemikiran. Nah, kita melalui jalur musyawarah. Tentu ada yang pro dan kontra. Kembali ke asas musyawarah, keputusan yang terbaik atau suara yang terbanyak, itulah yang kita ambil menjadikan suatu keputusan. Jadi lebih dominan kalau tantangannya itu mungkin ketika ada satu permasalahan di pro dan kontranya itu itu kita harus bagaimana bisa berjalan bersama antara yang pro dan kontra itu untuk menjunjung keputusan yang tugas kita sebagai yang dituakan di lembaga memberikan pengarahan atau memberikan pengertian yang mungkin tadinya tuh tidak setuju dengan suatu keputusan, akhirnya bisa karena ini hasil musyawarah. Selanjutnya Bu, kira-kira dalam menyelesaikan kasus tersebut tadi ada tata cara Bu atau prosedur, misalnya mengenai tenggang waktu atau jadwal tertentu, atau mungkin ada suatu kasus yang harus diselesaikan pada saat itu juga Bu. Biasanya gimana? Ketika dalam musyawarah kita tidak menemukan hasil Pak, dan mengalami suatu hal yang dalam tertentu, saya seorang pimpinan tidak memaksakan kehendak pada saat itu harus selesai. Kalau memang masih ada waktu, kita break dulu sambil kita mencari lagi informasi bagaimana sebaiknya. Nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, kita lanjutkan musyawarah. Jadi nggak ada waktu harus ini selesai, nggak ada Ya dilihat situasinya. Jadi memang ada kasus-kasus yang mungkin harus diselesaikan saat itu juga, yang mungkin harus lewat berapa. Misalnya ada permasalahan siswa, tentu kita perlu menggali informasi dari wali murid, tapi break dulu. Nanti kita perlu ada sana dulu ke wali murid menanyakan bagaimana, kemudian kita ambil suatu keputusan atau kesimpulan. Seperti itu Pak, kemudian butuh waktu. Kalau hari itu bisa selesai ya seperti itu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor apa yang selama ini dapat membantu Ibu mempermudah dalam mengambil keputusan, terutama pada kasus yang merupakan dilema etika itu, yang dapat mempermudah membantu? Baik Pak Eko.
kita ini tidak sendiri Pak ya. Mungkin saya selaku kepala sekolah di suatu lembaga lebih SD ini, ketika saya tidak menemukan keputusan dalam musyawarah atau menyelesaikan suatu masalah, tentu saya akan meminta pertolongan kepada pengawas yang di dapur saya. Beliau bisa memberikan masukan, saran atau nasihat untuk memecahkan apa yang sedang saya alami atau kami alami di rumah. Jadi lagi memang untuk kita itu ada di tanggung jawab beliau gitu. Nah, ini yang terakhir dari semua hal yang telah Ibu Retno sampaikan dari awal sampai akhir tadi, kira-kira pembelajaran seperti apa yang dapat dengan penting atau ambil ketika Ibu mengambil suatu keputusan dalam menyelesaikan kasus kelima ini yang tadi sudah dengan sampaikan. Baik Pak, hal yang bisa kita ambil hikmah dari yang kita mengambil suatu keputusan adalah bahwa segala sesuatu permasalahan itu bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya, diantaranya satu dengan jalan musyawarah, kemudian sharing, tukar pendapat, seperti itu Pak. Jadi kita tidak bisa memutuskan suatu masalah itu sepihak, tetap melalui musyawarah dan hasil musyawarah nanti menjadi tanggung jawab bersama. Siap. Bagus Bu. Buat acuan saya tadi yang sudah sampaikan tadi untuk undangan saya ke depannya supaya sedikit banyak bisa meniru apa yang dengan sampaikan tadi. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan dan waktunya Ibu sebagai narasumber saya wawancara pada saat ini. Dan mohon maaf Bu apabila tadi ada hal-hal yang dari saya kurang berkenan. Dari mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Eko, saya pribadi juga masih dalam tahap belajar. Mohon maaf juga apabila apa yang saya sampaikan tidak berkenan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabar Pak Imam hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat gitu, semangat ya. Selamat menjalankan ibadah puasa masih di Indonesia. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Imam atas waktunya yang disediakan di tengah kesibukan yang sangat padat. Agen dan jenengan masih memberi kesempatan kepada saya untuk hadir pada pagi hari ini. Jadi gini Pak Imam, tujuan saya sowan penjenengan hari ini itu yang pertama silaturahim, yang kedua ingin melakukan wawancara terkait pengambilan sebuah keputusan di lembaga sekolah Pak Imam. Jadi kita bisa langsung Bang nggih, monggo silakan nggih. Ini Pak Imam, selama ini bagaimana penjenengan dalam mengidentifikasi pada kasus-kasus yang dimana kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selamat. Terima kasih Pak Eko. Di lembaga di sekolah ini banyak permasalahan, apalagi kalau nanti sudah PPK-nya masalahnya sangat kompleks. Karena sangat kompleks, maka di saat-saat pengambilan keputusan ini harus melibatkan banyak orang. Artinya tidak mungkin itu kita memutuskan sendiri, dan ini pun juga harus memakan waktu yang lama. Tidak bisa spontan hari ini kita kumpulkan, spontan hari ini selesai, karena harus banyak pertimbangan ke arah kebaikan bersama dan juga nanti kebaikan untuk kepentingan yang bersama. Sehingga pada saat mengambil keputusan yang seperti itu, yang dilematis tadi ya, mungkin tidak cukup satu kali pertemuan, mungkin 2 kali, mungkin bisa 3 kali. Sehingga nanti harapannya keputusan itu belum keputusan yang
dalam tanda kutip ada yang dirugikan tapi tidak terlalu besar. Jadi gitu Bang. Jadi salah satu di antara penjenengan ketika mengidentifikasi apakah ini kasus yang dilema etika, di mana dilema etika itu ada sebuah kasus yang sama-sama benar lawan benar lah gawanya gitu ya lah. Untuk yang kasus yang bujukan moral itu di mana benar lawan salah atau yang melanggar hukum. Jadi di antaranya harus ada minat identifikasi mana gitu. Selanjutnya Pak Imam, bagaimana panjenengan dalam mengambil keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama tadi, sama-sama benar dan sama-sama mengandung unsur kebajikan. Untuk mengambil keputusan itu, sekali lagi ini kepala sekolah ya, karena rata-rata sudah punya kompetensi, maka kembali lagi semua itu harus didasari, harus dimulai dari etikat. Artinya kepada yang bersangkutan begitu ada seperti itu ya, mau tidak mau mereka juga harus diberikan pemahaman. Artinya tidak boleh yang bersangkutan dalam tanda kutip itu egonya tinggi. Kita juga harus mempertimbangkan kebutuhan untuk lembaga, kebaikan untuk lembaga dan kebaikan atau kebutuhan sehingga nanti ada balance antara kepentingan pribadinya tadi, urusan untuk pribadi mereka dan kepentingan. Jadi intinya itu memberikan pemahaman bagi pemahaman bahwa tidak boleh masing-masing karena kaitannya dengan dinas, kita juga nanti harus mengutamakannya ke dinas. Jadi kepentingan bersama, betul Bang Gesa. Nah, kira-kira Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dapat dengan lakukan atau yang biasa dengan lakukan selama ini dalam ini? Untuk kasus-kasus yang seperti itu, Pak, ini yang pertama ya otomatis adalah diskusi sharing pribadi. Jadi kalau nanti diskusi pribadi ini bisa clear, artinya mereka paham kebijakan seperti ini, mereka bisa menerima, lalu nanti ini kita selesaikan. Namun apabila ini nanti masing-masing punya ego, masing-masing punya kepentingan dan belum bisa terselesaikan, maka kita harus mencari bantuan pihak-pihak dari lembaga. Artinya kita tahu orang ini yang bisa diajak berbicara, orang ini yang bisa dimintai pertimbangan, ini nanti kita coba itu. Konsultasinya otomatis konsultasi pribadi dulu dari kepala sekolah. Ada kasus seperti ini, saya minta masukan dengan bagaimana. Saya Pak Eko, ini kasus ini Pak Eko, saya dengan yang bersangkutan tidak bisa clear, karena itunya tinggi misalnya. Ini mungkin panjenengan bisa memberikan masukan. Ini Pak Imam seperti ini. Kalau memang itu nanti kita anggap, oh iya bisa dipertimbangkan masukan panjenengan, dan mungkin nanti suatu saat kita ajak diskusi kita sampaikan. Jadi ada selain tugas pribadi, kita memang tidak mampu, mungkin masih belum selesai ya, harus minta sharing teman-temannya. Tapi dengan catatan tidak semuanya kita ajak bicara itu, karena mungkin kalau isunya isu seperti tadi, ya ini kan juga rawan ya, kita mungkin pribadi-pribadi, dan itu dipilih orang-orang yang sekiranya bisa menyimpan, kemudian mempunyai kemampuan untuk mencari. Jadi gitu nih, kita lihat permasalahannya dulu ya, apakah ini memang menyangkut hal yang umum atau mungkin yang khusus nggak repot yang pribadi. Nah, jadi diantaranya upaya tadi ada pendekatan secara persuasif ya, atau mungkin ada minta masukan dari orang-orang yang mungkin berkompeten di bidangnya itu. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini sudah Bapak atau anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus yang diterima tadi Pak?
Untuk keputusan itu yang pernah kita laksanakan, kita lakukan satu, semuanya didasarkan dulu pada aturan yang berlaku dasarnya. Kalau sudah didasari itu kami mengembang masukan-masukan dari beberapa pihak, katakanlah kalau ada pihak dua tertentu. Kira-kira nanti ini mana yang terbaik, mendekati dengan aturan, jangan sampai nanti menjauhi dari aturan, karena kebijakan kita di lembaga tidak mungkin lepas dari itu. Tapi paling tidak walaupun ada selisih, katakanlah selisih kebijakan tidak jauh dari kebijakan utama dari pemerintah. Tentu ini butuh waktu lama, butuh pemikiran, dan kembali butuh kesadaran pribadi. Ini yang kadang-kadang sulit menerima. Jadi pada intinya tidak jauh dari aturan yang sudah berlaku, Bang. Kembali ke sana, akhirnya kembali ke sana. Selanjutnya, Pak, selain hal-hal tadi, mungkin ada lagi yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan suatu keputusan, Pak. Mungkin tantangan apa? Kalau kita melewati beberapa zaman, beberapa zaman itu memang berbeda-beda. Orang-orang muda sekarang mungkin karena pengetahuannya tinggi, intinya mampu, kemudian kadang-kadang ini yang kurang, kadang-kadang rasa hatinya, kadang-kadang empatinya yang belum tinggi, sehingga pada saat itu ini kadang-kadang yang menjadi kendala untuk memberikan sebuah keputusan, mengambil keputusan. Ini kadang-kadang alatnya di situ. Karena apa? Mereka tidak mempunyai atau kurang wawasan ke belakang. Hanya wawasan pada saat itu diterima, dan mereka mungkin sosialisasinya di kegiatan lain di masyarakat juga belum banyak, sehingga tahunya ini yang harus tapi tidak punya sisi dampaknya nanti ke belakang, sisi dampak ke depan belum sampai. Jadi intinya mungkin yang lebih dominan tantangan saat ini itu ketika mengambil keputusan jaringan itu mungkin banyak yang dari bisa dikatakan kaum milenial lah sebenarnya, masing-masing butuh mungkin dari segi akademis atau mungkin dari segi ilmu itu sudah baik ya, tapi itu pengalamannya masih di sekolah kan tidak cukup dengan ilmu, tapi realita Selanjutnya kira-kira Pak, dalam menyelesaikan kasus tersebut ada tata cara khusus atau mungkin prosedur khusus, misalnya tentang menghentikan waktu. Kasus ini akan saya selesaikan dalam waktu ini, mungkin, atau mungkin jadwal Pak. Saya menyelesaikan kasus ini hari ini, tanggal ini, atau mungkin dapat juga dalam waktu seketika itu Pak. Penyelesaian kasus gimana? Begini Bang Arjo. Jadi penyelesaian kasus yang tadi dalam moral, tidak serta-merta bisa ditargetkan seperti itu. Karena apa? Ini juga melihat kondisi. Misalnya kita mau diskusi, tapi kondisi yang bersangkutan hari itu mungkin karena ada ketidaknyamanan psikis misalnya. Ini pun nanti juga tidak akan bisa. Karena apa? Tidak bisa ditargetkan serta-merta. Ini harus selesai. Butuh waktu, butuh kelonggaran pikiran. Kalau nanti sudah masing-masing itu longgar pikirannya, psikisnya sudah siap, insya Allah itu nanti akan segera selesai. Kalau tidak dipaksakan, tidak akan mendapatkan hasilnya. Jadi lihat situasi Pak, situasi ini. Tapi terkadang juga ada mungkin Bang, ada suatu kasus yang mungkin harus dapat diselesaikan seketika itu juga ada mungkin lagi ada. Mungkin terkait dengan di sekolah tidak hanya kasus seperti itu. Di kepala sekolah kadang-kadang harus punya kebijakan sendiri langsung tanpa harus berkomunikasi dengan teman-teman. Harus diputuskan saat itu, tapi keputusannya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Tidak selalu semuanya menunggu. Ada yang darurat ya harus hari ini. Misalnya ada anak-anak yang katakanlah di sekolah ada musibah, anak-anak luka misalnya. Tidak harus nunggu yang lain, kalau tidak ada yang lain ada, ya bagaimana cara kita menyelesaikan. Sekarang gini Pak, adakah
seseorang atau mungkin faktor-faktor yang selama ini dapat membantu atau mempermudah Pak Imam dalam mengambil keputusan, khususnya pada kasus Dema ini? Begini Pak Narjo, jadi sebagai kepala sekolah panjenengan nanti juga harus berusaha untuk itu. Artinya di sekolah kita bisa melihat A, B, C, D sekian orang itu pasti ada orang yang bisa diajak bicara. Misalnya diajak bicara masalah UI orang. Kalau nanti tentang kasus anak ini, untuk yang lain kasus dengan misalnya ada perselisihan antar guru, kayak ini yang jadi bisa penuh. Ini yang harus kita pilah-pilah sehingga pada saat kita nanti menerapkan itu kita tidak salah orang. Terus sejak omong masalah anak-anak kok ahli bangunan yang kita ajak ngomong kan ya. Sehingga nanti panjenengan juga membidik orang-orang. Oh ya, kalau ini bisa diajak bicara. Dan semua orang pintar bisa diajak bicara. Dan semua orang pintar bisa diajak mengambil keputusan. Tapi ada orang-orang yang tidak pintar tapi bijak, punya pengalaman banyak, yang ada penting. Kenapa di sekolah itu ambil keputusan ya tidak bisa harus begini, tapi pertimbangan ini. Jadi intinya yang mungkin selama ini dapat melalui jenengan, seseorang yang di bidangnya atau mungkin kompetensinya, kemampuannya. Ini Pak Imam untuk yang ini pertanyaan terakhir Pak. Terakhir Pak, pungkasan Pak. Nah, dari semua hal yang telah Pak Imam sampaikan dari awal sampai akhir tadi, kira-kira menurut jenengan ada pembelajaran atau mungkin refleksi yang dapat jenengan petik, dan itu juga buat saya juga Pak, ini mungkin terutama dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan kasus di rumah kita. Yang bisa kita petik Pak, bahwa nomor satu kita seorang pemimpin harus belajar dewasa itu ya harus bisa ke kanan, bisa ke kiri, mempertimbangkan berbagai. Yang kedua, kalau misalnya di sekolah, di lembaga ada permasalahan, itu adalah kesempatan kita untuk belajar. Artinya apa? Kita belajar untuk mengolah masalah itu sehingga masalah itu bisa terselesaikan. Kita punya cara. Kalau cara seperti ini tidak selesai, kita punya mungkin cara yang lain. Artinya dengan adanya permasalahan itu maka akan berkembang pola pikir kita. Kalau tidak ada masalah kita tidak akan bisa berkembang. Jelas. Jadi itu Pak Imam, berarti yang dapat saya garis bawahi. Tambah satu lagi Pak Eko, dalam mengambil keputusan perlu dan kebijakan pribadi. Dalam hal tertentu kepala sekolah harus bisa mengambil kebijakan itu. Tapi dalam hal tertentu yang lain ini harus ada komunikasi dengan satu teman, dengan organisasi, dengan pemerintah yang ada. Karena mereka juga punya masukan-masukan yang mungkin lebih baik dari kita. Jadi kalau saya bisa menggarisbawahi dari jenengan tadi, terutama dalam pengambil keputusan atau menjadi seorang pemimpin itu yang pertama harus dewasa, berpikiran luas, dan juga menjadikan pengalaman suatu kasus barangkali nanti di kemudian hari muncul lagi, kita bisa untuk pembelajaran. Nah, yang selanjutnya tadi terkait tentang ada suatu keputusan yang harus diputuskan sekarang tanpa harus koordinasi dengan yang lain. Itu harus ada juga sih. Terima kasih Pak Imam. Saya kira untuk wawancara kita pada hari ini sekian. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktunya, dan saya mohon maaf apabila tadi kata-kata mungkin perilaku saya pernah berkenan. Sekali mohon maaf dan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Eko, kita pesan saja dengan di generasi muda. Monggo nanti kesempatan ini digunakan sebaik-baiknya. Siap. Jangan mudah putus asa. Ini adalah demi kemajuan pendidikan. Panjenengan sudah dianggap orang yang nomor satu di depan.
nanti bisa memberikan imbas kepada teman-teman, baik di dalam pembelajaran atau dalam pendidikan, termasuk tadi yang pertama imbas. Karena ini yang sangat penting sekali, sehingga nanti di lembaga panjenengan bisa menjadi contoh, bisa menggerakkan teman-teman, bisa meningkatkan kompetensi. Semangat, semoga sukses. Amin. Terima kasih Pak. Diberikan kemudahan Allah sampai dengan selesai, dan nanti hasil akhir adalah untuk semua. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami.